terhadap ilmu itu lulmun wa dulmun, suatu celah dan suatu kezaliman. Wal mar'u minhu, dan mencegah ilmu, gak ngasih tahu, gak mau ngajarin, ya, itu hasadun wa ithmun, itu dengki dan hasud. Contoh kayak saya nih, gua gak ajarin nanti pada pinter gua gak laku lagi. Gua gak ajarin tahlil nanti dia kepake, gua gak kepake lagi. Itu hasud. Jadi kalau ada ulama gak mau ngajarin, berarti dia punya penyakit hasud. Wa kaifa yasubbu lahu al-bukhlu bima munihu judan min ghairi bukhli. Bagaimana bisa ya orang itu dibilang bakhil dari sesuatu yang diberikan secara dermawan, min ghairi bukhli, daripada bakhil. Jadi Allah kasih ulama itu ilmu. Allah nggak perlu pelit. Guru-gurunya ngajarin dia nggak pelit. Dia pakai mengajar orang, udah pakai dia hitungan. Berani berapa kalau undang berceramah? Para guru ngajarin dia nggak pakai hitung-hitungan. Atau afwan min ghairi badli, mereka mendatangi maaf dari tanpa usaha. Al-kaifa yajuzu lahum asyuhha, dan bagaimanakah boleh bagi mereka itu untuk pelit bima badaluhu zada wa rahmah, dari apa-apa yang dia berikan itu bisa bertambah dan bisa tumbuh. Kenapa kok bisa pelit? Padahal kalau kita ngasih tahu orang, ajarin orang, itu ilmu kita yang tambah dan berkembang. Ya, ilmu itu beda sama duit. Saya kasih duit antum nih, duit saya kurang, harus dikasih orang. Tapi kalau ilmu kita kasih, itu malah kita tambah ilmu, tambah ilmunya tambah, ini nggak kurang. Kenapa mesti pelit? Orang bakal nambah. Makanya bodoh banget kalau ada ulama nggak mau ngajar. Gue udah ngajar, harus gue ngajar. Enak aja, nggak boleh. Ya, nih nanti antum kalau jadi guru, jadi ulama, bisa main hadroh, bisa sholawatan, bisa tahlilan, ajarin orang yang pengen belajar. Baca Quran, ajarin. Yang ada ilmu kita yang nambah. Kenapa kok bisa pelit? Wa min katamuhu tanakusun wa wahab. Apa jika mereka menutupnya, nggak mau ngasih tahu, bahkan tanah kos bawah bisa kurang, bisa kosong. Jadi kalau saya nih punya ilmu, saya nggak ajarin, ya diemin aja, ngapain gue ngajarin? Bahkan kalau nggak dikeluarin ilmunya, malah bisa kurang, bisa kosong. Wah, lama doang mondok, nol, gak ada hasilnya. Gara-gara apa? Ada mau aja. Walau asabna bidzalika min taqaddumihim, sekalipun menyesal dengan demikian min taqaddumihim, dari dahulunya. Ini orang yang nyesal duluan begitu. Ya. Orang biasanya nyesal belakangan. Ini nyeselnya duluan. Kenapa? Orang punya ilmu tadi diajarin juga. Walama wasala ilmu ilahi, tatkala sampai ilmu kepadanya, wala nuqridu anhum bi'infirati, gak mau dipinjemin ke orang. Pinjam. Wa yuqridullahu qardan hasanan. Jadi Allah yang minta itu ilmu, ajarin. Allah kasih ilmu, Allah juga yang minta. Tapi bahasanya Allah pinjam. Misalnya saya nih, soal Allah tuh ngomong pinjemin ke jamaah, ya, ya busur dia ilmunya. Allah yang minjem, nanti Allah pulang lagi kamu. Bahkan bisa nambah. Sebab kalau kita nggak pinjemin, walasoru ala mururil ayami juhala, maka akan menjadilah
ya, kita melewati hari-hari kita dalam keadaan bodoh. Orang bodoh itu gelar doang profesor, tidak ada manfaat. Kita qulubil akwali wa tanakusuha al-gara, ya, dengan ulang balik keadaannya segala macam, dan juga bisa saling mengurangi kehinaannya. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah sungguh telah berfirman, wa in akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan aku dan sungguh, dan ingatlah ketika Allah telah mengambil perjanjian dari orang-orang yang telah diberikannya Alkitab, maksudnya ilmu, latunabiyannahu, untuk latubayyinunnahu, untuk menjelaskannya linasi kepada orang, wala taktumunahu, dan jangan ditutup ilmunya. Jadi Allah itu ngambil perjanjian dengan orang-orang yang ahli ilmu, ya, bikin kontrak. Kalau kamu Allah kasih ilmu, syaratnya harus ngajarin ya. Jadi kan kadang-kadang kita nyari ilmu yang udah salah. Wawiyah, dan riwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, la taqnabul ilma ahlahu, janganlah kalian mencegah ilmu kepada ahlinya. Fa inna fi dzalika fasada dinakum, karena sesungguhnya demikian itu adalah kerusakan agama kalian. Wa iltibasu basairikum, dan juga akan iltibas itu kecampur dengan mata hati kalian. Jadi mata hati kita jadi rusak. Kenapa? Karena kita tidak kasih orang itu. Tsumma qara'a, kemudian Nabi baca, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna, telah kami turunkan minal bayyinati, daripada keterangan, wal huda, dan petunjuk, mimba lima bayyanahu, dari setelah kami jelaskan, linasi, untuk manusia, bil kitab, dan kitab. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu, ulaika yal'anuhumullah, mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Jadi orang yang pelit sama ilmunya, hitung-hitungan sama ilmunya, akan dilaknat oleh Allah, malaikat, oleh Allah dan malaikat, dilaknat oleh Allah. Waruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man katama ilman yusiruhu al-jamahullahu yawmal qiyamah bilijamin binatan. Siapa orang yang menyembunyikan ilmu yang baik, maka Allah akan cambuk dia yang cambuk daripada neraka di yaumul qiyamah nanti. Jadi nggak boleh pelit-pelit sama ilmu, ajarin kalau orang minta ngaji. Waruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali berkata, man akhadallahu ahda ala ahli jahli al ayyata'allamu, apa yang telah Allah ambil janji daripada orang-orang bodoh, itu apa janjinya? Untuk belajar. Nah, jadi kita yang bodoh punya janji sama Allah, mau belajar. Jadi kalau kita bodoh, nggak tahu wudu, nggak tahu cara sholat, sempurna begitu, berarti kita nggak mau belajar juga, berarti kita batalin kontrak sama Allah. Hatta akhadha ahda ala al-ilmi ayyun alimu, sehingga Allah membuat perjanjian kepada orang ahli ilmu untuk mengajarkan. Jadi selagi masih ada orang bodoh, maka dari situ ada kontrak kepada orang yang ahli ilmu untuk ngajarin. Ya. Dulu saya pernah nggak mau ngajar. Kenapa? Karena ngajar banyak saingannya, banyak yang hasud, banyak yang fitnah,
Jadi saya pikir gak usah ngajar lah, yang penting saya ngaji, nyari ilmu bakal diri sendiri aja. Dan aja selama itu hampir ada 3 bulan kan. Alasan ke jamaah sakit, keluar kota. Kalau saya di rumah aja nggak mau ngajar. Nah, guru saya dengar saya nggak mau ngajar. Akhirnya dia main ke rumah saya, ya, kenapa Habib? Saya mainnya makan-makan, diajak makan, pada terus waktu johor diajak sholat. Nah, habis sholat itu guru saya lihat ada orang wudhu salah ya. Terus sholat jamaah, lihat lagi dicolek ya, lihat tuh sholat sunnahnya. Kalau iya pulang deh, pas pulang tadi di perjalanan apa yang ente lihat? Guru ada orang wudhunya salah, ada orang sholatnya salah. Nah, kalau masih banyak orang yang salah di masjid, salah ibadahnya, salah wudhunya, salah sholatnya, maka ente gak boleh ada di kamar, keluar aja. Nah, digituin kita. Akhirnya kita ngajar lagi. Dulu sempet gak mau ngajar gitu. Nah setelah kita pikir gak ada kita juga banyak guru yang lain, pikirannya begitu ya. Nah ternyata gak boleh gitu ya. Jangan kita nih di rumah teman kerja, teman main, itu kan masih ada yang belum bisa sholat, belum bisa wudhu. Ini gak ada apa anjuran untuk kita diam. Ajarin teman kita, ada yang kita ya. Ini mah kita ajarin apa, main game. Begini deh caranya deh. Ya, ajarin cara sholat, cara wudhu. Ajarin main atau begini nih. Ya, penting itu. Ya. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ahli hikmah, idza kana min qawaidil hikmati badlul ma yanqusu al-badl. Jika ada daripada fondasi hikmah itu diberikan ma yanqusul badlul, maka tidak bisa berkurang dengan sebab memberikan. Jadi gini, ilmu kalau boleh dikasih, kita kasih lagi orang gak bakal kurang. Kita nih, antum ngaji masalah ini minta enggak? Enggak, tapi tiba-tiba dikasih. Nih caranya begini. Ente kasih tahu lagi orang lain, gak bakal kurang kan? Jadi apapun sesuatu yang boleh dikasih, kasih lagi, gak bakal kurang. Dulu Gus Dur waktu pensiun jadi presiden, ya, ini kata orang dalamnya, asisten ini, ada pengusaha datang karena dia kiai kan, minta doa, usahanya lagi kolek gini. Kalau Gus Dur itu bukan pakai amplop, ngasih duitnya pakai tas. Gus hadiah, oh ya, terima kasih. Nah, terima kasih. Pulang tuh orang yang ngasih gua duit pakai tas. Ada tuh orang datang, Gus, bagi duit kayak Gus, apa? Bangun pesantren ini. Oh ya, kasih apa? Yang ada duitnya langsung dikasih lagi orang itu. Nih, apa buat pesantren? Lah ini apa asistennya Gus? Oh, langsung dikasih aja Gus. Itu cara kita terima kasih. Terima terus kasih. Terima terus kasih. Jangan pakai dihitung lagi. Namanya terima kasih. Nah, hidup itu harus tahu terima kasih. Nah, terima dan kasih. Makanya nih, tadi Bang Wan kasih amplop nih. Ini saya kasih lagi kan. Tapi ke bini saya nggak minta jodoh. Itu terima kasih. Fa'ahra ayyakuna min qawaidiha badul ma yazidu al-badul. Maka berhati-hati ayyakuna min qawaidiha, daripada kaidahnya itu badul ma yazidu al-badul. Jadi kaidahnya itu pemberian tidak akan menambahkan pemberian. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, kama anal istifadah tanafilatun lil muta'allimi, sebagaimana
mencari faedah itu adalah sunnah bagi orang yang belajar. Wa kadzalika al-ifadah fardhatun 'alal mu'allim. Berarti demikian juga menjadi faedah fardu hukumnya bagi orang yang ngajar. Antum ngaji ilmu yang sunnah, guru ngajarnya wajib. Ya. Kayak ngaji nih, ini sunnah, dapat pahala ngaji. Kalau nggak ngaji dosa nggak? Agak dosa. Ya, agak dosa. Cuma jadi gobloknya bina-bina. Dosa kagak, gobloknya bina-bina. Jadi hukumnya sunnah. Jadi nggak ngaji nggak dosa. Kalau ngaji itu wajib, ya yang di luar dosa semua. Nah, jadi ngaji sunnah, saya yang ngajar wajib. Gitu. Jadi antum ngaji minta ngaji sama saya, hukumnya sunnah. Boleh ke saya, boleh ke yang lain. Iya. Tapi yang diminta jatuhnya jadi wajib. Gitu. Ini coba kalau misalnya mau datang penceramah begitu. Penceramah saya ini sunnah nih, undang. Iya. Tapi penceramah mesti wajib datang nih. Kenapa? Kasih ilmu hukumnya wajib, minta sunnah. Baru penceramah, waduh, saya nggak bisa nih. Bis pajak terima gimana nih? Wah, lebih wajib lagi. Kemarin saya diundang itu mau lagi wudhu, lagi nggak kuat, ya baru bangun dari sakit gigi itu, baru dicabut, karena yang masih ada rasa-rasanya. Udah Mas Sehan Maulid yang malam minggu ya kemarin. Iya. Saya nggak bisa datang, saya di sini ngajar juga lagi, baru sehat. Jadi kasih amplop juga, kan ya udah seperti itu buat obat. Waqad qila fi manthuril hikam, dan sungguh telah dikatakan dalam kitab Manthurul Hikam, man katama ilman fa ka'annahu jahilu. Siapa orang yang menuntut ilmu maka seolah-olah dialah orang bodohnya. Siapa orang nggak mau ngajar, tapi sebetulnya bodoh itu yang ngajar. Ya, bego. Ya, padahal ngasih ilmu itu dia tambah pinter, malah kagak mau ngasih ilmu. Waqala Khalid bin Sofwan, berkata Khalid bin Sofwan, inni la'afrahu bi ibadati al-muta'allim. Saya itu lebih bahagia dengan faedah saya sebagai pencari ilmu. Akhalu min farhi, lebih banyak bahagia daripada bisibadati, mencari manfaat minal mu'allim, daripada mu'allim. Jadi gini, kebahagiaannya seorang Khalid bin Sofwan itu, bahagia itu lebih baik jadi pelajar ketimbang jadi yang ngajar. Jadi sebetulnya keuntungan kita ini yang ngaji jauh lebih membahagiakan ketimbang yang ngajar. Kalau antum ngaji, ya masih ngaji, kagak ngajar, nggak dosa. Kenapa? Gue masih ngaji. Salahnya, bodohnya masih dimaklum. Tapi kalau yang ngajar, nah, makanya orang itu ada yang mau jadi murid aja nggak mau ngajar, ya. Jadi maka agak ngajar kagak, ngaji kagak, repot ini ya. Mau jadi apa? Tsumma lahu bi ta'limi naf'ani. Nah, nanti belajar itu ada dua manfaat. Insyaallah pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.